Dan oke sob, tentunya kalian masih bersama gua Nuno lagi di konten Nunu Zulhilmi dalam konten serunya sepak bola di channel Nunu Zulhilmi. Kok di konten lagi konten serunya sepak bola channel Nunu Zulhilmi. Oke. Kali ini gua mau membahas di konten serunya sepak bola kali ini, yaitu perjuangan timnas kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahap kedua atau level 2 lah, bertemu kemarin kembali dengan Irak, dan Indonesia harus kalah di kandang sendiri di Gelora Bung Karno 2-0. Oke. Secara keseluruhan kalau kita bahas pertandingan, jalannya pertandingan pertama di babak pertama itu timnas Indonesia bermain lebih baik daripada Irak. Timnas Indonesia menghadirkan dua create chances, dua attempt berbahaya ke pertahanan Irak, ke gawang Irak, namun tidak bisa di finishing. Sayangnya ya, itu ada salah satu umpannya siapa ya? Umpannya Nathan apa atau umpannya Tom Hai yang melihat pergerakannya siapa tuh? Bek kiri Saint Patinama, winger kiri, live wingback sebelah kiri masuk ke dalam dan dioper, passing bagus banget. Dia posisi berdiri udah bebas, memberikan passing ke Marcelino, namun Marcelino gagal mendapatkan bola itu, bisa diintercept oleh defensif Irak. Keputusan itu benar-benar momen krusial juga buat Saint Patinama. Karena apa ya? Karena sebetulnya Saint Patinama bisa untuk melakukan tembakan syuting langsung ke gawang, ataupun opsi keduanya yaitu memberikan passing ke Marcelino yang cut inside ke dalam, yang muncul melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat-sangat positif. Ya, tapi bisa dibaca dengan defense Irak dengan baik juga, dengan bagus juga gitu. Kalau Saint Patinama memberi tembakan juga ya nggak ada salahnya, gawang udah terbuka lebar, cuman posisinya kan sedikit serong menyamping. Ada persentase jika dipassing itu bakal lebih gol, cuman gue sedikit menyesali kenapa ya nggak dicoba ditembak langsung juga, tapi itu keputusan yang sulit, keputusan di tengah lapangan yang harus segera buru-buru diambil, segera buru-buru dilakukan. Habislah babak pertama dengan Indonesia bermain apa ya, lebih taktis, lebih kelihatan banget Iraknya tuh babak pertama kemarin tuh banyak hanya lebih menunggunya, hanya melakukan zona defense aja sob. Masuklah babak kedua terlihat jelas Irak langsung merupakan permainan, perubahan taktik, perubahan formasi, perubahan game plan. Irak kelihatan lebih langsung, mainnya langsung terbuka, pemainnya langsung menyebar ke sisi-sisi defense pertahanan timnas Garuda yang tidak sering dilakukan, jarang sekali dilakukan di babak pertama. Lebih menekan, lebih sering melakukan zona pressing, sehingga itu menyulitkan pemain-pemain Indonesia itu sendiri dari barisan 3/4 lapangan terakhir untuk keluar mengalirkan bolanya. Itu benar-benar terasa banget, susah banget di babak kedua gitu sob. Sampailah ada pelanggaran siapa namanya, Justin Hapner, yang mau header, membuang bola, menyundul bola, namun itu murni kena tangannya. Cuman sangat disayangkan banget buat pertandingan sekrusial kualifikasi Piala Dunia lo ini, kualifikasi World Cup 2026 itu kenapa nggak pakai VAR gitu. Ya kalau bisa dibilang ya emang terlihat sih, nggak bisa dipungkirin, nggak bisa didebat, tangannya Justin Hapner itu aktif kok. Ada polesan, dan ketika pengen menyundul kepala kena ke tangannya terlebih dahulu apa sesudahnya gitu. Pokoknya jelas itu ada sentuhan kepada tangannya. Ya good job banget buat penaltinya. Hernando udah menebak arah bola, udah mengira arah bola, dan arah bolanya tetap gol. Tetapi kalau kalian perhatikan sob, itu tipis gitu.
Lanjutlah, Indonesia kejebolan kalah 1-0. Apa namanya, ada blunder juga dari Jordi Amat ketika melakukan penjagaan orang terakhir. Dia seakan-akan tuh kayak menubruk pemain Irak tersebut. Kenapa nggak melakukan sliding clearance bola aja gitu? Kalau sliding clearance bola ada kemungkinannya pemain Irak menghindar. Cuman lagi-lagi itu keputusan yang harus diambil secara cepat, keputusan yang harus diambil secara sesaat gitu. Memang pergerakannya salah gitu, tapi apa ya, Jordi Amat melakukan apa ya, defense pergerakan defense yang salah gitu untuk melakukan mengambil bolanya. Kalau dia mungkin melakukan sliding clearance mungkin aja ceritanya bisa beda. Cuman ini kan pendapat gua setelah kejadian itu terjadi. Ya, Jordi Amat mengambil keputusan yang harus segera cepat-cepat diambil. Ya, memang ada sesalnya juga ya, tapi oke lah, akhirnya menghasilkan dengan bebasnya berhasil diblok oleh pagar hidup Indonesia, kena mukanya Justin Hubner apa kepalanya gitu. Nah, gol kedua Irak murnilah ada penalti lagi yang Hernando telat banget buat keluar. Hernando telat banget untuk menjatuhkan badan, sehingga itu murni pelanggaran juga. Ada sentuhan juga jelas ketika bola udah lewat, pemain Irak masuk dan Hernando kena tangannya tuh, kenapa? Jelas ada pukulan, ada sentuhan juga, pemain Irak terjatuh di kotak penalti, namun gagal dieksekusi dengan baik, bolanya ke atas. Ya, gol kedua Irak juga kesalahan Hernando. Biasanya dia nggak ada momen-momen kayak gitu. Itu mungkin sepertinya dia tahu udah di press 2 orang, nggak mungkin sih kalau melihat dia di press itu. Oke, 1 orang berhasil dilewati, satu orang misalkan berhasil dilewati gitu. Tetapi kan ada 1 orang lagi yang membackup di belakangnya secara dekat. Ya, harus keputusan yang fatal gitu dia ambil Hernando, nggak sepantasnya. Biasanya dia dengan bisa lah, dengan lumayan cukup tenang lah untuk membuang bola tersebut ataupun mengalirkan bolanya ke sisi yang lain. Itu benar-benar mental dropnya Hernando ya, emang nggak bisa dipungkiri salah Hernando, tetapi jangan hujat Hernando. Ini merupakan kiper terbaik timnas saat ini, kiper terbaik yang sering menyelamatkan Indonesia juga gitu. Sering banget berperan penting menjadi orang terakhir defense Indonesia itu. Blunder sekali siapapun, kayak kiper kelas dunia siapa sih? Neuer, terus Iker Casillas, Victor Valdes, banyak banget kiper-kiper kelas dunia lainnya yang pernah mengalami blunder gitu. Jadi kesalahan fatal sekali kiper tuh nggak usah langsung dihujat habis-habisan, karena bisa mendrop, bener-bener bikin mental pemain tambah down gitu. Ya oke lah, kritik ya, kayak tadi gue bilang, emang itu kesalahan Hernando, cuman nggak usah dibully apalah bawa nama keluarga lah atau yang lain lah, jangan dibiasain gitu sob. Kalau misalkan ada datangnya Martin Paes, benar-benar udah bisa bergabung, benar-benar kewarganegaraannya bisa benar-benar berganti, persyaratannya benar-benar selesai. Hernando bisa banyak belajar mungkin dengan Martin Paes, ataupun bisa diberikan persaingan yang sehat, persaingan yang bisa lagi mengangkat motivasi Hernando, sehingga tidak terlalu enjoy, tidak terlalu keenakan. Sebagai, ya harus diakui, dia tetap goalkeeper nomor 1. Kalau kiper terbaik di liga kan Nadeo. Karena ya Hernando juga jarang tampil juga di liga karena sering bermain untuk timnas. Untuk yang top levelnya di timnas Garuda saat ini, ya gue masih lebih baik Hernando daripada Nadeo gitu sob. Udahlah, kesalahan kemarin emang kesalahan Hernando, kesalahan fatal Hernando, cuman udah cukup sampai situ aja kita bilang itu emang kesalahan Hernando, nggak usah pakai
hujat apalah. Ya emang secara keseluruhan. Terus juga gue pengen menyoroti permainan siapa ya, Tom Hai, yang kelihatan banget tidak sampai menit 65 apa 60 atau 70 lah, segitu menit-menit segitu sob, benar-benar kelihatan drop banget. Nggak cuman Tom Hai juga sih, cuman beberapa pemain lainnya kelihatan juga dengan suhu Jakarta. Nggak cuman pemain Irak, pemain Indonesia juga kelihatan banget dropnya dengan permainan sore hari itu ya, yang kelihatan menurun banget untuk permainannya dari segi passing-passingnya, dari pergerakan-pergerakannya ya menurut gua Tom Hai oke. Dari sekian dari gua gitu aja. Kalau menurut kalian gimana sob?